Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai dari MC tadi mengucapkan salam sampai yang terakhir yang paling lantang jawab salamnya mesti yang di atas panggung. Padahal jumlahnya hanya 16, sedangkan di bawah panggung jumlahnya berapa? Insya Allah jauh lebih banyak yang di bawah panggung. Hari ini kita tes dulu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, anak-anak kita ini sudah lulus tarbil, sehingga jawab salamnya pun juga ikut tarbil. Jadi kayak tadi itu ada yang jawab salam waalaikumsalam. Kita coba tanya anak-anak dulu. Nah, jawab salam yang benar itu waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Bagaimana? Waalaikumsalam. Jadi bacanya harus waalaikumsalam Bapak Ibu. Itu jawab salam yang tadi. Hari ini kita tes bersama, lebih lantang mana dan lebih tatil mana yang di bawah panggung dengan yang di atas panggung. Izin saya tes ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau mulai dikasih nilainya 9,8. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث atau kama qala amma ba'da. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTB SDN Kemayoran 1 Bangkalan, Ibu Haja Nur Hayati Eka MPD, beserta seluruh jajaran para guru pengajar yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Serta yang terhormat Korbit Bincang Kecamatan Bangkalan, Bapak Andoko Surjahadi SEMSI, beserta jajarannya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, serta Bapak Ibu para hadirin, para undangan, dan tak lupa pula Ketua UMI di wilayah Bangkalan Al-Ustaz Nur Amin MPD, serta yang sangat kami banggakan peserta khatimin dan khatimat yang berada di atas panggung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan dan Allah takdirkan hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa dan bermuajah di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini, di dalam rangka ataupun acara Khatmul Quran dan Imtihan Metode Ummi tingkat tartil di UPTB SDN Kemayoran 1 Bangkalan, yang mudah-mudahan hadirnya kita hari ini dan duduknya kita hari ini dicatat sebagai ibadah serta menjadi saksi berkumpulnya kita nanti di surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin.
Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan sang reformis dunia baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang semoga kelak nanti di hari kiamat kita dapat diakui sebagai umatnya dan dituntut ke surga dengan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melaksanakan kegiatan khatmul Quran dan imtihan seperti pagi hari ini bukanlah tanpa sebuah alasan, melainkan ada maksud dan tujuan di dalam melaksanakan kegiatan seperti ini. Maksud dan tujuan yang pertama sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak memberikan pertolongan kepada anak-anak kita berupa kemudahan di dalam belajar Al-Quran ataupun menghafalkannya. Selain daripada itu pun juga UPTD SDN Kemayoran 1 Bangkalan ingin memberikan laporan secara nyata dan ingin memberikan laporan secara langsung hasil dari pembelajaran Al-Quran yang sudah berjalan dengan baik di sekolah ini, yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah dilaporkan oleh para guru pengajar melalui buku penghubung antara orang tua siswa dan guru atau yang disebut dengan buku prestasi, yang hari ini Bapak Ibu bisa langsung menguji putra putrinya apa saja yang sudah didapatkan di dalam pembelajaran Al-Quran yang ada di sekolah ini. Selepas daripada itu semua Bapak Ibu sekalian pun juga ingin memberikan sebuah apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anak kita yang telah menuntaskan pembelajaran Al-Quran baik di tingkat tartil, yang alhamdulillah di pekan-pekan sebelumnya sudah dilaksanakan yang namanya uji kompetensi atau yang disebut dengan munaqasyah, yang sudah diuji langsung oleh tim trainer daripada Umi Foundation Surabaya, dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan buat kami Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab atau imtihan ini, izinkan terlebih dahulu untuk kami menyapa putra putri Bapak Ibu sekalian. Diizinkan Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Baik nak, silakan semuanya minum dulu airnya. Coba Ustaz minta semuanya melihat ke depan. Senyum, kasih senyum terbaik kalian. Alhamdulillah. Baik, loh yang nggak senyum Ustaz pastikan tanya dulu kan gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semangat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Subhanallah, kasih tepuk tangan dulu dong banyak kita Bapak Ibu. Ini semangat anak-anak sangat luar biasa. Sepertinya perlu diuji juga semangatnya Bapak Ibu sekalian ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagaimana kabar semangat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ternyata yang paling lantang guru-gurunya. Tepuk tangan untuk guru-guru Kemayoran 1. Bapak Ibu yang rahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwasanya metode Umi ini merupakan sebuah metode yang mudah untuk belajar Al-Quran ataupun menghafalkannya. Seperti apa kemudahan-kemudahan itu? Mari kita tanyakan langsung kepada anak kita yang sudah berinteraksi langsung, yang sudah merasakan langsung terhadap metode Umi ini. Anak-anakku sekalian, metode Umi Mudah, menyenangkan, menyentuh. Subhanallah, tepuk tangan dulu dong anak kita. Inilah yang dirasakan oleh anak kita Bapak Ibu sekalian ketika belajar dengan metode Umi, yang mereka rasakan adalah mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Jika Bapak Ibu sekalian ingin belajar Al-Quran yang mudah, menyenangkan dan menyentuh hati, maka ingat gunakanlah metode Insya Allah seperti itu. Baik, anakku sekalian, apakah kalian sudah siap diuji ayah bunda? Insya Allah siap Ustaz. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah siap diuji anak-anak? Insya Allah. Walaupun belum ada kata-kata, tapi mudah-mudahan sudah siap untuk menguji anak-anak. Siap Bapak Ibu ya? Baik, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, siapa yang ingin diuji pertama kali ajukan tangan?
Subhanallah, kasih tepuk tangan dong sekali lagi pada kita. Semuanya ingin menjadi yang pertama. Terima kasih. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki sesi intian, perlu kami sampaikan bahwasanya anak kita ini lulus kategori tingkat tartil. Di tingkat tartil ini ada 5 materi yang bisa diujikan kepada anak kita. Apa saja 5 itu? Yang pertama dan yang kedua, Bapak Ibu bisa menguji tartil dan kefasihan baca Al-Qur'annya. Yang bisa diuji untuk membaca Al-Qur'an ini dimulai dari juz 1 sampai juz 30, tidak boleh lebih Bapak Ibu sekalian. Yang bisa diuji selama 1 sampai juz 30, tidak bisa lebih. Kalau lebih kami tidak ikut bertanggung jawab soalnya. Yang ketiga yang bisa diujikan kepada anak kita Bapak Ibu sekalian adalah hafalannya. Untuk hafalan tingkat tartil ini kurang lebih ada 27 surat yang ada di juz 30, dimulai dari surah Al-A'la sampai dengan surah An-Nas. Alhamdulillah anak kita ini sudah minimal sudah punya hafalan 27 surat. Seandainya jadi imam sholat tarawih sudah cukup mereka. Pertanyaannya, sudah berapa surat yang kita hafal? Berapa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, 7 3. Baik, mudah-mudahan kalau hari ini masih 3 ataupun 7, tahun depan sudah minimal sudah mempunyai 10 surat hafalannya insyaallah. Baik. Yang selanjutnya, yang keempat yang bisa diuji Bapak Ibu adalah ilmu tajwid dasarnya. Dimulai dari hukum sukun atau tanwin sampai dengan hukum mad-madnya. Dan yang kelima, yang terakhir yang bisa diuji adalah gharaibul mushkilat. Apa itu gharaibul mushkilat? Antara tulisan dan bacaan yang tidak sama, yang terdapat ayat-ayat khusus yang ada dalam Al-Quran. Jadi 5 materi inilah yang bisa diujikan kepada anak kita Bapak Ibu sekalian. Baik. Agar suasana pada pagi hari ini bisa lebih hidup lagi, izinkan kami juga ingin menguji anak-anak kita supaya tidak gemeteran. Setuju Bapak Ibu? Ini yang sedang merasa tidak enak badan dan sebagainya kan di bawah panggung. Insya Allah sama-sama enak badan semua ya. Baik, coba anak perhatikan Ustaz. Mic-nya dipegang dulu. Yang ada mikrofonnya dipegang mic-nya. Nah, di belakang ada? Oh, tidak ada. Baik. Yang penting bersuara semua. Coba Ustaz ingin mendengarkan bacaan kalian terlebih dahulu. Bacakan surah Al-A'la awal ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Baik, coba perhatikan, lanjutkan ayat yang Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bersama. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Stop, coba itu surah apa yang dibaca tadi? Surah apa? Al-Ghasyiyah. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong pada kita Bapak Ibu. Walaupun mereka diuji dari tengah ayatnya, mereka akan bisa melanjutkan dan bisa mengetahui surah apa yang mereka baca. Luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kita Bapak Ibu sekalian. Baiklah, coba komentari yang Ustaz baca. Ada. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Anaba. Anaba. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek, kecuali anaba, anabu, anasija, al-anamira. Afail. Afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Min naba.
naba'i. Min naba'i. Hati-hati banyak dibaca pendek. Malaihi. Malaihim. Semua tulisan malaihim banyak dibaca pendek. Malaihi. Malaihi. Semua tulisan malaihi hanya dibaca pendek. Litatsluwa. Tidak keluar semua tulisan dua yang diikuti alif hanya dibaca panjang kecuali tidak keluar dia berluar dia berluar warna berluar dan Samuda. samuda semua tulisan samuda dan yang dibaca pendek jika terpaksa wakaf dan yang dibaca sukun samuda. Baik, sekalian kasih tepuk tangan pada kita Bapak Ibu sekalian. Begitu lancarnya anak kita mengomentari di materi Gharibul Mushkilat itu. Ayat itu antara tulisan bacaan yang tidak sama. Baik, Bapak Ibu, perlu kami simulasikan terlebih dahulu cara bertanya kepada putra putri Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon dibantu Bapak Ibu. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 7. Baik, nomor 7 silahkan berdiri. Nah, Ustaz nggak tahu suruh siapa nomor 7. Baik, dipegang kasih mikrofonnya nak. Bantu. Oke, baik. Kenalan dulu, namanya siapa? Adiba Sikina Nisa. Dipanggil Adiba. Adiba. Nah Adiba, kalau nanti sudah besar kita mau ingin jadi apa? Dokter. Subhanallah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Adiba. Bapak Ibu, mulai sejak dini memang kita harus bangun rasa itu kepada putra putri kita. Kita tanyakan mereka ingin jadi apa agar menjadi motivasi mereka biar melangkah ke depan lebih baik lagi. Baik. Nah hari ini ayah bunda hadir atau hadir dua-duanya atau salah satunya? Satu. Siapa yang hadir? Ibu. Siap ditanya sama ibu? Insyaallah siap. Insya Allah siap. Ibu bisa berdiri Bu? Yang mana? Tolong sudah diakui dong. Oke, ada mikrofon lagi Ustaz? Panitia. Satu telinga ke belakang. Oke. Baik. Ibunya agak maju, Ibu. Agak maju, Bu. Tidak apa-apa dari sana, tidak apa-apa. Oke, kalau mau maju masuk ke kamera, tidak apa-apa juga. Nanti bisa cek di channelnya Pojok Kampung. Baik, Ibu kita kenalan dulu dengan Ibu siapa? Ika. Ibu Ika. Ini putri Ibu yang keberapa? Kedua. Siap menanyakan kepada putri Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau nanti bisa menjawab pertanyaan Ibu, minta hadiah apa sama Ibu? Hah? Umroh? Saya mau ikut. Ada? Masih istikharah dulu? Oke, silakan yang lain beristikharah ya. Baik. Oke, Ibu, Ananda lulus tartil yang bisa diuji tartil, tahfidz, gharib, tajwid. Pilih salah satunya, jangan pilih empat-empatnya. Waktunya tidak cukup Ibu. Tajwid mungkin ya. Tajwid mungkin. Baik, silakan dibuka tajwid. Oke. Baik, Ibu, di tajwid pun juga kami sudah pilihkan nomor 1 sampai 44. Silakan pilih salah satunya, jangan pilih semua. Nomor 7 aja. Kenapa pilih nomor 7 Ibu? Sama dengan nomor. Oh, karena sama. Oke, nomor 7 dibuka, operator. Baik, Ibu bantu membacakan soalnya biar Ananda yang menjawab. Silakan. Apakah? Maju, Bu, maju, Bu. Oh, iya, silakan maju. Apakah yang dinamakan guna dan berikan contohnya? Silakan Nak, dijawab. Guna ialah setiap mim dan nun yang bertasdid. Contohnya, nun bertasdid anna, inna, innama. Mim bertasdid amma, summa, mimma. Insya Allah. Betul ini. Insya Allah betul. Loh, insya Allah betul. Coba saya panggil anak-anak ini. Bagaimana anak-anak? Betul? Bagus, bagus. Insya Allah seperti itu Ibu. Lanjutkan Ibu, silakan memilih satu kalimat di ayat ini yang mana saja untuk kita tanyakan kepada Ananda Ibu. Satu kalimat, silakan pilih yang mana saja yang mau Ibu tanyakan.
Wala nabluwannakum. Oke, nah perhatikan, Ibu izin saya bantu Ibu. Ya. Wala nabluwannakum. Wala naba. Ada hukum bacaan apa? Nah? Qalqalah sukra. Kenapa? Ba sukun. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Bagus 100. Lanjut Ibu. Cukup? Cukup. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu yang hebat yang ingin bertanya kepada putra atau putrinya. Silakan duduk kembali. Nah, luar biasa. Seperti itulah Bapak Ibu cara bertanya kepada putra atau putri Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini adakah yang ingin orang tua yang hebat yang ingin bertanya kepada putra atau putrinya? Silakan ajukan tangan. Ada? Ngereng bu. Oke, jika tidak ada, mohon dibantu lagi Ibu. Tadi tanggal berapa? Tanggal 7, bulan berapa sekarang? Silakan nomor 5 berdiri. Nah, oke, baik, kasih mikrofonnya. Baik, kenalan dulu namanya siapa? Hamalatul Azizah. Hamalatul Azizah. dipanggil Iza. Iza. Baik. Nah, Iza nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Desainer. Desainer. Tepuk tangan dulu dong buat cita-citanya Iza. Baik. Hari ini yang hadir ayah apa bunda? Bunda. Ayahnya kemana? Kerja. Oh kerja. Baik. Siap ditanya sama bunda. Insyaallah siap. Coba dipanggil bunda. Ma. Oh. Baik, Mas, silakan kenalan dulu dengan mama siapa? Nama Fatimah. Fatimah ya. Izin Bapak Ibu ya, kenapa harus saya tanyakan nama? Karena saya teringat sebuah pepatah itu, tak kenal maka kalau sudah sayang mau dibawa kemana? Tak kenal maka kita harus kenalan, begitu maksudnya Ibu. Baik, Ibu siapa tadi? Fatimah. Fatimah. Oke, Ibu Fatimah. Ananda lulus tartil Ibu yang bisa diujikan kembali ke depan. Nah, 4 materi ini silakan pilih salah satunya. Loh, tidak usah rebukan sama mereka. Wes aman ini. Apa ya? Pilih tartil, tahfidz, gharib, tajwid, pilih salah satunya. Gharib saja. Baik, gharib silakan dibuka. Oke, Ibu, di gharib juga kami sudah berikan nomor 1 sampai 39 halaman. Pilih salah satunya. Silakan. 5. Kenapa pilih nomor 5 Ibu? Oh biar seragam ya. Jadi ini yang nomor di atas 16 tidak laku habis ini. Oke, Ibu, ini akan dibaca. Jika nanti Ananda bisa membaca dengan baik, hadiah apa yang ingin Ibu berikan kepada Ananda? Tali listrik. Hadiah kasih sayang. Baik, subhanallah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita yang hebat. Baik, nah, terlihat jelas atau tidak? Kurang jelas tidak. Kurang jelas. Oke, ke sini, dari sini. Nah, segitu jelas. Baik, kalau sudah jelas, awali ta'awudz basmalah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ijtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ada pelajaran apa itu? Ada pelajaran anabu. Terus? Semua tulisan ananya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamilah. Masya Allah. Bagaimana Ibu?
ikhwatul Allah, hari ini kita mendapatkan satu pelajaran dari ananda kita tentang pelajaran anabu di sini. Semua tulisan anak nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Anak kita bisa membedakan mana anak yang harus dibaca pendek dan mana anak yang harus dibaca panjang. Sekali lagi tepuk tangan buat anak kita sekalian. Insyaallah. Ibu lanjut apa cukup? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Nah, luar biasa, kamu hebat. Silakan duduk kembali. Seperti itulah contoh Bapak Ibu bertanya kepada putra atau putrinya. Sampai di sini adakah orang tua yang hebat yang ingin bertanya kepada putra atau putrinya? Silakan ajukan tangan. Baik, luar biasa. Silakan berdiri Ibu. Keren ini. Silakan berdiri Ibu. Baik, panitia bisa bantu berikan mikrofonnya. Oke, Ibu kenalan dulu dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Yudi. Ibu Yudi Ya. ingin bertanya kepada putra atau putrinya. Putra saya. Putra nomor berapa? Nomor 4. Satu-satunya yang putra ini paling ganteng di atas panggung memang ini Ibu. Baik, kita kenalan dulu, namanya siapa? Raditya Putra Menggolo. Raditya Putra Menggolo. Unggolo. Oke, dipanggil Radit. Radit. Baik, Nak Radit siap ditanya sama Mama. Manggilnya siapa? Bunda. Bunda. Siap ditanya sama Bunda. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa Nak Radit? Ustaz. Mau jadi ustaz. Tangan dulu dong. Ibu mau jadi ustaz loh Bu. Habis ini mondok dulu. Bismillah. Bismillah. Baik. Ibu silakan pilih salah satunya dari 4 materi ini. Yang mana saja? Sebenarnya saya tidak mau memilih Ustaz. Oke. Cukup yang tadi saja dikeluarkan itu yang tadi bacaan dari ini nomor 5. Oke, buka qorib dulu. Qoribnya dibuka. Nomor 5. Alhamdulillah. Baik Ibu, silahkan yang mana yang ingin Ibu ujikan kepada putranya. Silakan. Sebenarnya simpel saja ini Ustaz. Dan semuanya mungkin sudah tahu ya. Di sana ada tanda baca seperti alif, kola itu mungkin ya. Saya tidak tahu begitu paham bacaannya, dan tanda jim. Yes. Nah, yang saya tanyakan di sini tanda baca tersebut gunanya untuk apa? Terus hukumnya bagaimana? Oke. Itu saja. Sudah seperti itu Ibu. Sudah. Baik, nah masih ingatkah di jilid 6 ini bukan materi qorib tajwidnya bukan, tapi materi jilid dulu banget ini. Ya, simpel Oke. saja sebenarnya. Ini Ustaz tanya, ini tanda wakaf apa tanda wasol? Tanda wakaf. Tanda wakaf itu kalau ada jim bagaimana? Lebih baik Lebih baik berhenti. lebih baik berhenti. Kalau lam alif ini tanda wakaf apa tanda wasol? Tanda wasol. Oke, tanda wasol ini hukumnya bagaimana? Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Oke. Qaf lam ini tanda wakaf atau tanda wasol? Tanda wakaf. Tanda wakaf. Kalau ada tanda wakaf bagaimana hukumnya tadi? Hukumnya harus berhenti. Harus berhenti. Begitu Ibu. Iya. Lanjut Ibu. Sudah. Oh belum. Ini masih jilid 6. Belum masuk kepada poin itu. Oke. Ibu silakan pilih yang mana saja di ayat ini yang ingin kita koreksi bacaan tajwidnya. Silakan. Yang mana saja Ibu? Ayo Ibu. Atau perlu istikharah dulu? Bu maju Bu. Ayya'buduha. Ayya'buduha wa anabu ilallah. Ada hukum bacaan apa? Nak? Ada hukum bacaan idgham biluna. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan ya. Huruf qawmiyuna ada berapa? 4. Sebutkan. Dan huruf. Idgham biluna itu termasuk pembagian hukum bacaan apa? Hukum nusukun dan tanwin. Hukum nun sukun tadi dibagi berapa? 5. Sebutkan. Idhar halki idgham biluna idgham bilahunna iqlab bifa hakiki. Ayya'buduha. Ha, ada hukum bacaan apa? Madawi. Kenapa? Karena
Mat tabi'i huruf mat ada berapa? 3. Sebutkan. Alif, waw, ya. Mat dibagi berapa? 2. Sebutkan. Mat tabi'i atau mat asli dan mat fi'il. Mat far'i dibagi berapa? 13. Sebutkan. Mat wajib, mat tasil, mat jaiz, mat fasil, mat alif disukun, mat iwan, mat silam, mat badal, mat tamkin, mat tin, mat azim musakal kalimi, mat azim muham kalimi, mat azim musakal harfi, mat azim muham harfi, mat far. Kasih tepuk tangan dulu teman kita. Bagus 100. Keren. Lanjut Ibu. Cukup. Oke, seru. Masya Allah, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Nadine. Silakan duduk kembali, Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, jadi terhura-hura, bukan terharu-haru. Oke, selanjutnya Ibu, adakah orang tua yang hebat yang ingin bertanya kepada putra atau putrinya? Silakan ajukan tangan. Oke, silakan berdiri Ibu. Baik, mikrofonnya bisa diberikan. Oke, kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Leli. Lali. Oh, Heli. Mohon maaf. Itulah kenapa harus kenalan gitu ya. Baik, Ibu ingin bertanya kepada putra atau putrinya? Putri. Nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Silahkan berdiri. Namanya ini. Namanya siapa? Rafifah Marisa Askia, Kelas berapa? kelas 2D. Kelas 2. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu kalau boleh kita feedback di zaman kita dulu, kelas 2 SD kita bisa apa dulu? Bisanya hanya main-main dulu. Tapi luar biasa, anak kelas 2 SD sudah bisa menguasai banyak materi. Baik. Nah, nanti kalau kamu sudah besar ingin jadi apa? Dokter bedah saraf. Keren, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita pun dapat diijabah oleh Allah. Baik. Oke, kita Ibu beralih kepada materi ini. Silakan Ibu pilih salah satunya. Artinya minta apa? Loh, jangan dirembukin Ibu. Ada tajwid ya? Terserah Ibu. Tajwid dibuka tajwid. Oke, tajwid. Nomornya silakan pilih Bu. Ini saya berharap 16 ke atasnya bisa laku ya. Hasil penelitian. Ustaz, Iya. 25. Berapa? 25. Yes. Laku. Oke. Baik, Ibu silakan bantu membacakan ini biar Ananda yang menjawab. Silakan. Apa yang dinamakan idhar qamariyah dan berikan contohnya? Jawab. Idhar qamariyah ialah bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Berikan contoh. Contoh al-ghafuru, al-halim, al-jalilu. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong mana kita. Baik, Ibu. Tidak cukup di situ. Silakan pilih kalimat yang mana yang ingin Ibu pastikan kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatil Saya bantu saja Ibu ya. Oke, saya bantu Ibu di sini Ibu ya. Bismillah. Kalla idza balaghatit taraqi. Lai ada hukum bacaan apa? Mad isim fasil. Kenapa? Karena mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Bagus 100. Keren ini. Walaupun harus memikir Bapak Ibu, karena hukum tajwidnya itu bukan hanya 1-2 materi, tapi banyak materi yang harus diselesaikan. Kurang lebih ada 44 materi yang harus mereka kuasai. Keren sekali. Baik, lanjut atau cukup Ibu? Apa lagi itu? Kayaknya masih ada itu. Mau lanjut semua? Enggak, itu loh. Satu kalimat itu. Oh, masih lagi. Oke. Idza balagati idza dza. Ada hukum bacaan apa? Matobi'i. Kenapa? Karena harokat fathah diikuti alif. Panjangnya matobi berapa? 1 alif atau 2 harokat. Ustaz tanya lagi, huruf mat ada berapa? Huruf mad ada 3. Sebutkan. Alif, wawu, ya. Bagus 100.
Lanjut Ibu. Dari sini masih ada kayaknya, tapi udah lah nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau lanjut kita harus berbagi dengan yang lain. Tidak usah cukup. Cukup Ibu ya. Masih ya. Baik, insya Allah sudah Kasih cukup. pesan lagi dulu anaknya. Oh iya silakan. Belajar yang lebih rajin ya nak ya. Ini bukan untuk bukan untuk menakosha, bukan untuk apa, tapi bacaan Al-Quranmu harus benar ya. Terima kasih Ibu yang hebat yang sangat memberikan motivasi yang baik buat kita bertiga. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, cukupkah atau lanjut ini? Cukup? Mumpung saya belum bertanya, cukup saja ini.